Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ilmar, dosen program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selama 5 tahun menjalankan Tridharma, di bidang pengajaran, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi dan kepakaran yang saya bangun, seperti dasar-dasar ilmu politik, sistem politik Indonesia, pemikiran politik Indonesia, dan nasionalisme, politik identitas, dan multikulturalisme. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu dari beberapa mata kuliah tersebut, yakni dasar-dasar ilmu politik yang akan saya sampaikan melalui pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah dasar-dasar ilmu politik merupakan mata kuliah wajib prodi yang ditempuh pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Sebagai deskripsi, mata kuliah ini merupakan pengantar untuk memahami hakikat pengetahuan tentang politik dan ilmu politik, serta bagaimana cara memahami dan menjelaskan keduanya. Mata kuliah ini juga menjadi titik berangkat bagi mahasiswa agar dapat menganalisis dan menafsirkan fenomena terkait politik. Oleh karena itu, mata kuliah dasar-dasar ilmu politik akan mengenalkan mahasiswa pada pendekatan, konsep, dan teori dasar yang ada di dalam studi ilmu politik. Mata kuliah ini tentu diharapkan dapat mendukung capaian pembelajaran prodi ilmu politik agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan profil lulusan yang dibutuhkan, di mana pada akhir program, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pendekatan, konsep, dan teori dalam ilmu politik secara umum, dan menerapkan pemikiran logis, kritis, kreatif, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi keilmuan. Maka, dengan mempelajari dasar-dasar ilmu politik, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pendekatan, konsep, dan teori dasar dalam ilmu politik, dan menerapkan pendekatan, konsep, dan teori dalam ilmu politik secara logis, kritis, sistematis dengan sikap yang bertanggung jawab. Demi mendukung capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, proses belajar tidak lagi sekedar menghafal, menyatakan kembali, dan sebagainya yang merupakan level rendah dari kemampuan berpikir. Di tiap pertemuan, kemampuan berpikir mahasiswa mesti naik secara berjenjang ke level yang tinggi atau yang dikenal dengan high order thinking skills. Oleh karena itu, pada tiap akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu, pertama, memahami dan menjelaskan arti, sifat, dan lingkup politik dan ilmu politik. Kedua, menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu politik. Ketiga, membedakan filsafat, pemikiran, teori, dan ideologi politik. Keempat, menjelaskan konsep bangsa dan negara. 5. Menerapkan pendekatan perbandingan, sistem, dan budaya politik. 7. Menjelaskan konsep demokrasi dan HAM, serta kekuasaan dalam kelembagaan politik. Kemudian menjelaskan fenomena kebijakan ekonomi politik dan politik global. Dan terakhir, menafsirkan perkembangan isu-isu kontemporer dengan pendekatan, konsep, dan teori dalam ilmu politik. Dari capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah tersebut, mahasiswa dibekali dengan beberapa materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Di antaranya mempelajari tentang arti, sifat, dan lingkup politik dan ilmu politik, konsep-konsep dasar dalam ilmu politik, filsafat, pemikiran dan teori politik, ideologi politik, bangsa dan negara, perbandingan politik dan sistem politik, budaya, komunikasi dan sosialisasi politik, demokrasi dan HAM, kelembagaan politik, partai politik, sistem pemilihan dan civil society, kebijakan publik, ekonomi politik, politik global, dan isu-isu politik kontemporer. Kemudian, bagaimana cara agar materi tersebut dapat tersampaikan?
Pertama, penggunaan textbook dalam bentuk e-book yang dapat diakses melalui LEADS, yaitu Platform Learning Management System UPN Veteran Jakarta. Buku-buku tersebut antara lain Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Prof. Miriam Budiarjo, Pengantar Ilmu Politik karya Michael G. Roskin, Politik karya Andrew Hewitt, Memahami Ilmu Politik yang ditulis Prof. Ramlan Surbakti, Politics in Changing World karya Etheridge dan Handelman, Political Science A Comparative Introduction karya Rothak dan kawan-kawan, Analyzing Politics karya Ellen Grigsby, dan Understanding Politics karya Thomas M. Magstad. Kedua, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan menerapkan pembelajaran bauran atau hybrid learning. Di tengah situasi pandemi dan didorong perkembangan teknologi digital, mode perkuliahan ini memadukan perkuliahan luar jaringan atau offline di kelas dengan menerapkan protokol kesehatan dan perkuliahan dalam jaringan yang lebih fleksibel. Pada mode online atau dalam jaringan, media perkuliahan yang digunakan secara sinkronus adalah platform Google Meet dan Zoom, sedangkan secara asinkronus menggunakan LEADS UPN VJ. Ketiga, terkait metode pembelajaran, ada beberapa metode yang diterapkan tidak hanya agar materi dapat tersampaikan, namun juga ditujukan demi meningkatkan high order thinking skill mahasiswa. Untuk mencapai hal itu, pembelajaran mesti menjadikan mahasiswa sebagai pusatnya, di antaranya dengan metode pertama, self-directing learning, di mana mahasiswa didorong agar selalu proaktif, berinisiatif, dan bertanggung jawab untuk selalu belajar mandiri. Kedua, case-based method, yakni pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan metode ini akan mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas mahasiswa. Dan yang terakhir, project-based learning, yaitu sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut mahasiswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya, bagaimana metode tersebut bekerja di dalam interaksi pembelajaran antara mahasiswa dan saya sebagai dosen, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Pola interaksi yang saya terapkan agar metode dan media dapat berguna secara efektif sehingga materi tersampaikan dengan baik, yaitu pertama, saya memfasilitasi pembelajaran materi kuliah dilakukan sebelum kegiatan tatap muka, baik luring maupun daring, di mana mahasiswa secara mandiri mempelajari materi yang diunggah di LEADS seperti RPS, e-book, PowerPoint, dan video pembelajaran. Di samping itu, mahasiswa diinstruksikan mengerjakan tugas pretest untuk mengukur pemahaman awal dan memberikan kasus untuk didiskusikan saat kegiatan tatap muka, baik melalui critical review maupun project. Kedua, secara sinkronus, perkuliahan tatap muka di kelas atau melalui Google Meet atau Zoom dilakukan dengan membahas atau diskusi kasus, masalah, atau proyek dengan mahasiswa mempresentasikan karya ilmiah atau hasil pemecahan kasus. Ketiga, umpan balik dilakukan baik pada saat tatap muka dengan memberikan tanggapan dan penjelasan terkait pendekatan dan konsep yang digunakan mahasiswa, serta mengajak mahasiswa untuk merefleksikan hasil diskusi kasus, maupun secara sinkronus melalui post-test dan forum diskusi untuk mengevaluasi kemampuan akhir mahasiswa. Selain itu, saya juga melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan memanfaatkan aplikasi email dan WhatsApp group agar secara real-time dapat memberikan respon, tanggapan, dan evaluasi langsung atas pertanyaan, diskusi, dan pemahaman mahasiswa di luar kegiatan belajar. Terakhir, setelah delivery dan interaction dilakukan, saya melakukan penilaian secara objektif dan terukur
dengan teknik dan indikator tertentu sesuai dengan RPS. Yang pertama, aktivitas partisipatif yang ditujukan dengan indikator dan aspek derivasinya dalam kemampuan komunikasi, diskusi, keterbukaan, perilaku dalam berkelompok, dan kemampuan belajar 4.0. Kemudian bentuk lainnya adalah kuis atau tugas, dapat berupa critical review dan project presentation dengan indikator ketepatan konsep, kejelasan ide, kemampuan menyelesaikan masalah, dan keluasan serta kedalaman cakupan. Kemudian juga menggunakan pretest dan posttest sebagai tes formatif sebelum dan sesudah proses perkuliahan dalam suatu pertemuan. Terakhir, menggunakan UTS dan UAS sebagai tes sumatif di tengah dan akhir semester berupa esai atau multiple choice. Terakhir, komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Aktivitas partisipatif sebesar 10%, kuis tugas sebesar 15%, hasil proyek sebesar 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menayangkan rekaman proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dalam bentuk real classroom pada pertemuan pertama yang membahas tentang arti, sifat, dan lingkup politik dan ilmu politik. Pembelajaran ini dilakukan secara online dengan menggunakan platform Google Meet. Selamat menyaksikan. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu pemahaman awal teman-teman itu. Sebelum masuk program studi ilmu politik ini, artinya sumber pembelajarannya kan macam-macam ya. Dari keluarga, dari sekolah, dari media. Nah, itu yang mempengaruhi kognisi dan pengetahuan teman-teman tentang politik. Nah, saya ingin tahu dulu kalau gitu. Menurut teman-teman, apa itu politik? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Pak, boleh? Raise hand ya, raise hand. Nanti saya panggil. Ya, silakan Anissa, dari Anissa. Iya, Pak, boleh. Kedengaran suara saya? Kedengeran? Iya, menurut saya politik itu sebuah kebijakan, kekuasaan, atau peraturan yang dibuat oleh oknum tersebut dengan tujuan untuk ke arah yang benar. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, bagus. Dibuka oleh Anissa, katanya politik itu adalah kekuasaan, kebijakan, ya. Di situ ada pembuatnya juga, kalau Anissa bilangnya oknum ya, atau aktor politik lah. Boleh, bagus Anissa. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu politik? Ya, Ferdiansah, langsung saja. Silakan. Kalau menurut saya, politik itu adalah kekuasaan konstitusional yang mengatur sebuah negara atau sebuah lembaga, gitu Pak. Ferdiansah mengatakan politik adalah kekuasaan konstitusional. Oke, ada tadi Anissa sudah menyebut kekuasaan ya, tapi ini ditambahkan ada namanya konstitusional atau konstitusi. Oke. Boleh? Ada lagi yang mau menambahkan apa itu politik? Siapa nih? Syauki. Iya Pak, menurut saya politik itu suatu tindakan atau ilmu untuk meraih kekuasaan. Politik adalah tindakan atau ilmu untuk meraih kekuasaan. Iya. Oke, boleh. Ada lagi? Zahra. Boleh, Zahra. Menurut saya, politik itu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengatur jalannya pemerintahan demi tujuan kebersamaan gitu, Pak. Oh, terima kasih Zahra, diperlengkap lagi nih. Ada pemerintahan, kemudian juga ada tujuan bersama. Itu bagus. Oke, tadi saya sudah mencatat beberapa pendapat teman-teman. Sebagian besarnya itu bagus, bagus banget. Tapi saya ingin memberikan klarifikasi. Nah, tujuan saya kan di sini memberikan klarifikasi. Kita harus membedakan antara politik dan ilmu politik. Oke? Antara politik dengan ilmu politik. Kalau politik
itu nggak pakai ilmu. Beda sama ilmu politik pakai ilmu gitu. Itu gampangnya kan. Nah, politik itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada tadi soal aktivitas. Kalau politik itu merujuk kepada aktivitas. Merujuk kepada cara. Ya, aktivitas apa? Cara apa? Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Cara yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk apa? Nah, untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, cara-caranya, aktivitasnya macam-macam. Aktivitasnya bisa lewat pemerintahan, bisa lewat, caranya bisa lewat kebijakan, bisa lewat konflik, bisa lewat kompromi, bisa lewat, tadi ada yang bicara, konstitusi. Nah, itu cara-caranya. Jadi, itu politik. Tapi kalau ilmu politik, ya ilmu yang mempelajari politik, ilmu yang mempelajari bagaimana kekuasaan itu bekerja, ilmu yang mempelajari bagaimana negara dan kekuasaan bekerja, bagaimana masyarakat hubungannya dengan negara, bagaimana kebijakan itu dibuat, bagaimana sumber daya itu didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ilmu politik. Ini sebelum saya masuk ke slide nih. Pemahamannya saya luruskan terlebih dahulu seperti itu. Sebagian besar sudah sangat benar sekali teman-teman. Saya cuma ingin melihat, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan apa yang dimaksud dengan politik dan ilmu politik. Oke, capaian pembelajaran dari pertemuan hari ini yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan arti, sifat, dan ruang lingkup politik dan ilmu politik. Nah, agar memiliki pemahaman yang kuat, saya mengajak teman-teman juga mempelajari sejarah perkembangannya supaya utuh. Kita ini dalam politik itu kita membutuhkan sejarah. Kenapa? Apa yang terjadi hari ini itu punya andil juga terkait apa yang terjadi di masa lalu. Jadi dalam konteks ini kita perlu mempelajari bagaimana kesinambungan politik dari masa lalu hingga masa kini. Nah, oleh karena itu pokok bahasannya ada 3, yaitu mengenai perkembangan definisi ilmu dan definisi ilmu politik, kemudian bidang-bidang ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik dalam awal perkembangannya sebagai ilmu yang memiliki prinsip, sebagai ilmu yang memiliki prinsip, kerangka, fokus, dan ruang lingkup. Ilmu politik seperti ilmu-ilmu sosial lainnya merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada akhir abad ke-19. Jadi, sebagai sebuah disiplin lah, kita perketat seperti itu. Sebagai sebuah disiplin ilmu politik itu baru berkembang pada akhir abad ke-19. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih luas, pemahaman atau pembahasan mengenai politik dan negara itu telah hadir sejak masa Yunani kuno, India kuno, dan Cina kuno. Bahkan di Indonesia juga sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, kita merujuk kepada Yunani kuno, karena di Yunani kuno inilah literatur tentang politik yang sangat banyak ketimbang di daerah-daerah lain. Barulah kemudian kita masuk kepada abad Masehi, ya. Di masa abad pertengahan, ya, abad pertengahan itu berlangsung antara 500 sampai 1500 Masehi. Jadi panjang zamannya itu sekitar 1000 tahun, 1 milenium. Abad pertengahan, dulu sering disebut juga sebagai abad ke-8, karena masyarakat dan kehidupannya itu diatur secara mutlak oleh institusi agama gitu. Pada saat itu di Eropa, institusi gereja yang mengendalikan kehidupan masyarakat Eropa pada masa itu. Sampai akhirnya politik hanya bisa dipelajari oleh kalangan agama saja. Contohnya Thomas Aquinas, kemudian Santo Agustinus. Nah, mereka adalah filsuf-filsuf politik yang berasal dari kalangan gereja. Karena dulu belajar ilmu pengetahuan hanya bisa lewat gereja. Kalau masyarakat awam, masyarakat biasa itu nggak boleh belajar ilmu politik, belajar politik. Bukan hanya belajar politik, belajar pengetahuan. Termasuk kitab-kitab suci pun yang boleh mempelajari adalah
kaum gereja. Di samping juga ada kaum bangsawan. Kalau rakyat jelata nggak dikasih. Nah, baru di abad berikutnya, abad pencerahan, muncul filsuf-filsuf baru seperti Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai pencerah, filsuf pencerah, membawa politik kembali kepada aspek pengetahuan. Dibawalah politik. Dulu di zaman Yunani kuno, tapi sejarah dan filsafat ya sandarannya. Di zamannya Hobbes sampai dengan Rousseau, politik mulai terikat pada yang namanya hukum. Karena dia berbicara tentang negara. Mulai dari zamannya Aristoteles, Hobbes sampai dengan Montesquieu gitu. Kurang lebih penggambaran perbedaannya seperti ini antara pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku. Pendekatan tradisional itu menekankan nilai-nilai dan norma-norma, sedangkan behavioralis menekankan fakta. Pendekatan tradisional itu berbasis pada filsafat, pendekatan behavioralis berbasis pada empiris. Pendekatan tradisional itu tidak kuantitatif atau sering kita sebut dengan kualitatif. Pendekatan perilaku itu kuantitatif. Pendekatan tradisional itu berbasis pada ilmu terapan, sedangkan behavioralis itu ilmu murni. Pendekatan tradisional itu mendasarkan pada historis yuridis, ya, makanya ada menggunakan sejarah dan hukum. Kalau pendekatan behavioralis atau perilaku menggunakan ilmu sosiologi dan psikologi. Ini dari bukunya Miriam Budiarjo. Nah, dari sini kita bisa mengarahkan kepada pendefinisian apa itu politik dan ilmu politik. Saya memilih salah satu saja dari sekian banyak definisi. Kenapa definisi yang dipilih? Karena definisi ini yang paling umum, paling luas. Kalau yang lain kan sempit-sempit definisinya. Nah, ini lebih luas. Kayak Laswell gitu misalkan. Politik itu apa? Politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Gitu. Nah, dia orientasinya kepada hal-hal yang bersifat ekonomis. Mana yang menguntungkan dia atau enggak. Gitu. Nah, itu masih terlalu sempit. Nah, ini diperluas lewat definisinya Haywood. Politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara, dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi tadi ya, ini kita balik ke awal banget tadi. Dia adalah sebuah aktivitas. Politik itu adalah sebuah aktivitas. Di mana aktivitas itu nanti bisa menggunakan pemerintahan, kemudian di situ ada yang namanya urusan atau kepentingan umumnya, di situ ada konflik dan kerjasamanya, di situ ada bagaimana distribusi sumber dayanya. Nah, itu semua dibahas di dalam politik. Gitu. Nah, kemudian ilmu politik adalah sebuah metode bagaimana mempelajari politik. Jadi ilmu politik itu adalah metodenya, caranya untuk memahami seperti apa sih kekuasaan yang berlangsung di Indonesia saat ini, bagaimana sih hubungan antara negara dan masyarakat kita saat ini, bagaimana perilaku partai politik saat ini. Nah, di ilmu politiklah ditawarkan metode-metodenya, cara-caranya. Jadi ia tidak melatih seseorang menjadi praktisi politik. Tapi apakah boleh ilmuwan politik menjadi praktisi politik? Ya boleh, sangat boleh gitu. Tapi penekanannya di sini adalah ilmuwan politik itu dilatih bagaimana menganalisis politik. Itu yang menjadi titik poin dari ilmu politik. Nah, apa saja yang dibahas di dalam ilmu politik? Ada kurang lebih ini 5 konsep utama, ya. Ada banyak konsep, tapi ini konsep pokoknya. Ketika berbicara ilmu politik, kita melihat dari sudut pandang ini. Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan mulai dari perkembangan dan definisi ilmu politik, kemudian bidang-bidang ilmu politik, dan terakhir adalah hubungan antara ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Anwar, saya izin bertanya terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Jadi begini, banyak praktisi-praktisi politik di negara kita di luar dari latar belakang pendidikan ilmu politik, Pak.
Seperti contohnya itu ketujuh presiden kita. Dari 7 presiden kita itu belum ada dari background lulusan ilmu politik. Nah, sedangkan dari yang saya dapatkan informasinya, rata-rata jurusan ilmu politik lebih memilih menjadi orang di balik layar. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak tanggapan Pak Anwar sendiri terkait opini itu? Mohon maaf Pak, masih di mute mic-nya. Iya. Ya, mohon maaf ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Arya. Tadi ini juga sempat ditanyakan sama teman-teman di kelas N. Jadi, apakah yang jadi presiden itu harus dari ilmu politik? Enggak juga gitu ya. Bukan ke situ. Yang menjadi permasalahannya adalah begini. Apakah orang-orang yang kita sebut sebagai politisi itu punya pengetahuan tentang politik? Itu yang paling penting, ketimbang kita mempertanyakan kenapa nggak ada lulusan ilmu politik. Yang paling penting adalah apakah orang-orang yang kita sebut sebagai politisi sekarang ini punya pengetahuan politik. Punya pengetahuan politik itu apa? Contohnya, ya tadi ya, dia tahu politik secara etika, tentang mana yang seharusnya dia lakukan demi kebaikan bersama, tentang mana yang seharusnya tidak dia lakukan juga demi kebaikan bersama. Siapa tadi ya? Sudah Pak, sudah. Iya, sudah di-invite dan sudah dibuatkan Pak anggotanya. Sudah ada. Oke, baik. Kita bisa berkomunikasi dan berkoordinasi lewat grup tersebut, meskipun nanti bukan hanya saya ya, di kelas ini nanti ada Pak Aji juga. Itu ya, mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan, silakan di japri aja ke saya. Nanti saya akan jawab secara personal juga gitu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini masih ada yang kurang baik dan kata-kata yang mungkin menyakiti teman-teman. Minggu depan teman-teman tolong persiapkan untuk mempelajari topik tentang konsep-konsep dalam ilmu politik. Karena minggu depan ada kelas besar. Cuma memang nggak perlu ada diskusi kelompok gitu ya, nggak, karena kelas besar nanti sifatnya adalah ceramah dari Prof. Ari Bainus. Itu saja, saya akhiri ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak. Demikian tayangan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar ilmu politik yang saya ampu. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.